Baik rekan-rekan media, kita akan mendengarkan Pak Dirdik untuk menjelaskan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara terkait dengan kegiatan penindakan dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kepada Pak Ahmad Taufik Hussein kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, Mas Budi. Yang saya hormati dan saya banggakan juga teman-teman pers yang sampai malam ini, detik ini sudah hampir mau melewati hari ya, masih tetap setia di 3 hari ya kantor KPK. Baik, kita beralih terlebih dahulu, tadi sudah disinggung sebelumnya oleh Mas Jubir bahwa kita ke dunia pendidikan yang memang ini sangat memprihatinkan bagi kita semua ya. Tentunya masih ditemukan praktek-praktek koruptif begitu di dunia pendidikan, ini sangat memprihatinkan. Kalau kemarin kita sudah update terkait perkara-perkara tunggakan, sebelumnya juga perkara tertangkap tangan, nah kita juga yang dari kepala daerah ya, kita terkait ke dunia pendidikan. Baik, teman-teman, ini mungkin yang ditunggu-tunggu. Pada hari ini kita akan lakukan secara detail begitu untuk menjelaskan peristiwa tertangkap tangan kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Direktorat Penyelidikan dan Penyidikan atau di Keputusan Penindakan terkait proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto. Kita akan menyampaikan peristiwanya terkait dengan perbuatan pemerasan dan penerimaan lainnya berupa gratifikasi oleh penyelenggara negara, dalam hal ini penyelenggara negara di Universitas Jenderal Sudirman terkait dengan penerimaan mahasiswa baru yang sedang berproses sampai hari ini. Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut, bahwa menjelang pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dalam konteks kalender akademik yang dilakukan setiap tahunnya, Unsud membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur mandiri. Jadi ada 3 jalur, yaitu ada SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, dan yang terakhir adalah Seleksi Jalur Mandiri. Bahwa kemudian seleksi jalur mandiri di Unsud ini merupakan jalur pendaftaran yang dibuka dan dikelola secara mandiri oleh pihak Unsud, di mana dalam proses penerimaan tersebut calon mahasiswa dikenakan biaya pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT dan iuran pengembangan institusi atau IP yang berbeda-beda sesuai golongannya masing-masing. Seperti ini misalnya di Fakultas Kedokteran, rentang UKT-nya mulai dari 7,1 juta rupiah sampai dengan 17 juta rupiah. Jadi ada rentang gitu ya. Ada rentang yang dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi. Sementara di rentang IP pada Fakultas Kedokteran itu mulai dari 100 juta sampai dengan 260 juta. Ini untuk yang di Fakultas Kedokteran. Ini ada rentang untuk iuran pengembangan institusi yang berbeda-beda yang tentunya ini memang disesuaikan dengan kemampuan dari peserta atau mahasiswa baru. Namun demikian, dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri ini, KPK kemudian menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan perbuatan penerimaan lainnya berupa gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman.
Sehingga kemudian biaya tambahan yang timbul dari pungutan atau di luar biaya yang resmi yang dikeluarkan tadi secara resmi oleh unsur yaitu UKT dan IP. Dan ini dirasakan sangat memberatkan bagi calon mahasiswa baru, tentunya orang tua dari mahasiswa yang bersangkutan. Jadi ada beberapa klaster, ada 3 klaster yang kemudian dikelompokkan oleh tim dari peristiwa kegiatan rangkaian kegiatan penyelidikan sampai kemudian hari ini kita sudah menetapkan naik ke tahap penyidikan. Untuk klaster pertama, pada Agustus 2026, Saudara NAP selaku Wakil Rektor 3 Unsud atas sepengetahuan Saudara ASO selaku Rektor Unsud melalui 2 perantara, yaitu Saudara DMW dan Saudara AW. Keduanya selaku pihak swasta, ini diduga meminta sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai 650 juta untuk 1 mahasiswa. Bahwa kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa baru. Namun demikian, setelah uang tersebut diberikan kepada 2 orang perantara tadi, DMW dan AW, anak-anak yang bersangkut tadi yang calon mahasiswa justru dinyatakan tidak lulus seleksi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Atas dinamika yang terjadi tersebut, kemudian selanjutnya pihak orang tua dari mahasiswa tadi meminta pengembalian penuh atas uang yang sudah diserahkan melalui DMW dan AW. Tetapi kemudian Saudara DMW dan AW diketahui sudah menggunakan uang yang diberikan kepadanya untuk keperluan pribadinya. Jadi artinya uang yang tadi sudah diberikan oleh orang tua ini sudah dipakai oleh Saudara DMW dan AW sendiri. Diketahui bahwa Saudara DMW dan AW melaporkan hal tersebut kepada Saudara NAP, Warek 3, yang selanjutnya NAP atas sepengetahuan ASO selaku rektor meminjam uang kepada salah satu pihak swasta untuk menanggulangi atau pengembalian sebagai pengembalian uang kepada pihak orang tua dimaksud yang pertama tadi, yang anaknya dinyatakan tidak lulus. Untuk mengembalikan uang atas peminjaman kepada pihak swasta tadi, Saudara NAP melalui DMW, Saudara AW, dan Saudara MYN, ini selaku pihak swasta yang sekaligus merupakan keponakan dari Saudara ASO, menjanjikan dengan membayar melalui pencairan 3 paket proyek di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman, yaitu proyek pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan proyek pengecatan gedung di lingkungan Unsud. Bahwa paket pekerjaan itu telah selesai dikerjakan oleh CV milik MYN yang tadi merupakan keponakan dari Saudara ASO selaku rektor, yang selanjutnya pencairan dari pekerjaan proyeknya itu dicairkan dan pembayarannya kemudian diberikan atau dialihkan kepada pihak swasta yang dimaksud untuk kemudian menutupi pengembalian uang yang diminta oleh mahasiswa baru yang dinyatakan tidak lulus. Ini untuk klaster yang pertama. Kemudian klaster yang kedua, bahwa pada seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 dan 2026 jalur mandiri, Saudara ASO memberikan perintah kepada MYN selaku keponakan dan sekaligus pihak swasta yang memang digunakan oleh Saudara Rektor atau ASO untuk mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Unsud, dengan memberikan perintah
dalam rangka penerimaan mahasiswa baru dengan kode jangan diminta di awal. Jika dikasih, bilang terima kasih. Jadi ini kode atau arahan-arahan atau perintah-perintah yang sering digunakan oleh saudara ASO selaku rektor kepada saudara MYN ketika ada pihak-pihak orang tua atau mahasiswa baru yang akan melakukan pengurusan di jalur mandiri. Atas hal tersebut, MYN atas pengetahuan ASO diduga melakukan penerimaan untuk kepentingan saudara ASO. Ini yang kemudian dikonstruksikan sebagai diduga penerimaan gratifikasi yang apabila diperhitungkan yang sudah ditemukan faktanya oleh penyelidik saat ini yaitu sekitar total 680 juta rupiah. Kemudian saudara ASO juga diduga memerintahkan saudara MYN untuk melakukan pembayaran atas pembelian 3 bidang tanah yang diatasnamakan saudara MYN. Jadi penggunaan uang-uang yang didapatkan oleh saudara MYN itu digunakan atas perintah saudara ASO untuk membelikan aset berupa tanah yang diatasnamakan saudara MYN. Sehingga dalam hal ini saudara MYN bertindak sebagai penerima sekaligus pengelola uang yang kegunaannya diperuntukkan saudara ASO. Kemudian ada klaster yang ketiga. Ini di luar peristiwa yang klaster pertama dan kedua, bahwa pada periode yang sama diketahui saudara ES selaku kepala bagian akademik UNSUD. Ini juga menjadi salah satu panitia penerimaan mahasiswa baru. Saudara S berkomunikasi dengan salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru di UNSUD. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang memang sering berkomunikasi dengan saudara ES selaku kepala bagian akademik dan juga anggota panitia penerimaan mahasiswa baru di UNSUD. Dalam komunikasi tersebut, saudara ES atas pengetahuan saudara ASO melakukan tawar-menawar mahar. Ada negosiasi atau ada semacam transaksi dengan pihak pengepul dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Kemudian setelah ada kesepakatan mengenai mahar yang sudah disepakati antara ES dan pihak-pihak yang mengurus jalur penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, saudara ES kemudian menerima uang dari salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru yang saat ini ditemukan total mencapai sekitar 1,12 miliar rupiah. Ini berlangsung dari tahun 2025 sampai dengan 2026. Tapi kemudian ini akan terus didalami apakah ini juga mundur ke belakang di tahun-tahun sebelumnya juga ada perbuatan-perbuatan yang sama. Bahwa atas penerimaan tersebut, saudara ES kemudian melaporkan kepada saudara ASO selaku rektor. Dan bahwa kemudian saudara ASO memberikan akses user ID-nya, ini modus terkait dengan bagaimana kemudian untuk mempengaruhi di sistem penerimaan secara elektroniknya. Jadi saudara ASO memberikan akses user ID kepada saudara ES untuk proses otorisasi atau mengklik atau memberikan approval dalam sistem penerimaan mahasiswa baru di UNSUD yang diberikan kepada calon mahasiswa baru yang akan diterima menjadi mahasiswa baru di UNSUD dan telah memberikan sejumlah uang sebagai mahar tadi. Ini ada 3 klaster. Kemudian kami jelaskan juga dalam peristiwa penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman di penindakan bahwa dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan pada hari Kamis kemarin tanggal 20 Agustus 2026, tim KPK kemudian mengamankan sejumlah pihak yaitu sebanyak 14 orang
12 orang yang berada di wilayah Purwokerto dan 2 orang diamankan di Jakarta. Selanjutnya terhadap 12 orang yang ada di Purwokerto telah dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Banyumas dan kemudian 7 orang dibawa ke Jakarta. Sehingga yang menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih sejumlah 9 orang, yaitu Saudara ASO selaku Rektor Unsud, Saudara NAP selaku Wakil Rektor 3 Unsud, Saudara ES selaku Kepala Bagian Akademik Unsud, Saudara DMW selaku pihak swasta, Saudara AW selaku pihak swasta, Saudara MYN selaku pihak swasta, Saudara KPR selaku Wakil Rektor 2 Unsud yang juga turut diamankan. Yang ke-8 Saudara AA selaku pihak swasta dan yang terakhir yang ke-9 Saudari YW selaku pihak lainnya. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti yang ada di bawah untuk kemudian dilakukan penyitaan, yaitu uang tunai senilai kurang lebih 665 juta dan juga ada barang bukti yang juga diamankan berupa saldo dalam rekening senilai kurang lebih 99 juta. Yang ini merupakan bagian dari pengumpulan uang setoran atau pungutan dari calon mahasiswa baru yang tadi dinegosiasikan untuk sistem penerimaan mahasiswa baru. Kemudian dari konstruksi tersebut, KPK telah menemukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUH baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu Saudara ASO selaku Rektor Unsud, yang kedua Saudara NAP selaku Wakil Rektor 3, Saudara ES selaku Kepala Bagian Akademik Unsud, Saudara DMW selaku pihak swasta, Saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam Saudara MYN selaku pihak swasta. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KPK selanjutnya tentunya karena sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan akan dilakukan upaya paksa saat ini yang sedang dilakukan oleh teman-teman penyidik, melakukan upaya penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini tanggal 21 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 9 September 2026. Penahanan dilakukan di rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dalam kesempatan ini juga KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu atau ikut berkontribusi terlaksananya kegiatan penyelidikan yang kemudian ada peristiwa tertangkap tangan, khususnya kepada Polresta Banyumas, rekan-rekan jurnalis dan masyarakat yang terus mendukung upaya pemberantasan korupsi.